Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Rusliansa Sirajang. Kali ini kita akan membahas materi kita yaitu matematika peminatan, pokok bahasan persamaan trigonometri dan sifat-sifat yang berlaku di dalamnya. Bapak harap kalian memperhatikan slide penjelasan Bapak berikut sehingga kalian bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi. Jika nantinya ada kendala atau materi penjelasan Bapak yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung Bapak di WA pribadi Bapak. Silakan simak presentasi Bapak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Rusliansa Sirajang dalam kegiatan belajar mengajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas matematika peminatan. Untuk kelas 11, materi yang tergolong peminatan ada dua pokok bahasan, yaitu trigonometri dan lingkaran. Semester ini kita akan fokus atau akan mempelajari trigonometri, sedangkan lingkaran akan kita bahas pada semester genap. Oke, kita lanjut materi trigonometri. Trigonometri. Kita akan coba membahas yang pertama bentuk persamaan trigonometri, identitas trigonometri penjumlahan selisih dua sudut, jadi penjumlahan dan selisih dua sudut, identitas trigonometri sudut rangkap, identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Jadi ada sekitar 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas untuk materi trigonometri. Bentuk persamaan trigonometri. Yang pertama, sin X sama dengan sin B. Cos X sama dengan cos B. Tangen X sama dengan tangen B. Jadi bentuk pertama ini, ruas kiri dan ruas kanan merupakan perbandingan trigonometri. Jadi sama-sama merupakan perbandingan trigonometri. Kita lihat bentuk kedua. Sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, tangen X sama dengan K. Jadi bentuk kedua, kalau kita perhatikan, ruas kiri merupakan perbandingan trigonometri, sedangkan ruas kanan merupakan konstanta. Itu yang membedakan antara bentuk pertama dan bentuk kedua. Penyelesaian persamaan trigonometri. Yang pertama, sudut dalam satuan derajat. Sin X sama dengan sin A derajat, maka nilai X dapat kita tentukan dengan cara X sama dengan A derajat tambah K kali 360, atau X sama dengan 180 kurang A derajat tambah K kali 360. Cos X sama dengan cos A derajat. X sama dengan plus minus A derajat tambah K kali 360 derajat. Tangen X sama dengan tangen A derajat, maka X sama dengan A derajat tambah K kali 180 derajat. Itu menyelesaikan persamaan trigonometri dalam satuan derajat. Selanjutnya kita lihat jika sudutnya dalam satuan radian. Sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A tambah K kali 2pi, atau X sama dengan pi kurang A tambah K kali 2pi. Cos X sama dengan cos A, X sama dengan pi plus minus A tambah
K kali 2pi. Bapak ulang ya. Cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan plus minus A tambah K kali 2pi. Tangen X sama dengan tangen A, maka X sama dengan A tambah K kali pi. Ini penyelesaian persamaan trigonometri jika sudutnya dalam satuan radian. Contoh soal. Untuk contoh soal ini Bapak serahkan sama kalian untuk diselesaikan. Tentukan penyelesaian persamaan berikut jika X terletak dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi domain pembicaraan kita atau semesta pembicaraan kita adalah satu putaran penuh. X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. A. Sin X sama dengan 1/2 akar 2. B. Cos X tambah 1 sama dengan 0. Jadi contoh soal ini silahkan kalian kerjakan. Kemudian jawaban kalian silahkan kalian upload di classroom kita. Identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Kita akan perhatikan 3 bentuk. Yang pertama, identitas sinus, penjumlahan atau selisih dua sudut. Identitas kosinus, penjumlahan atau selisih dua sudut. Dan yang ketiga, identitas tangen, penjumlahan atau selisih dua sudut. Bagaimana cara menentukan identitasnya? Kita perhatikan bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, identitas sinus, penjumlahan atau selisih dua sudut. Sin alfa tambah beta bisa dijabarkan menjadi sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Sin alfa kurang beta bisa dijabarkan menjadi sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Contoh, tentukanlah nilai sinus 15 derajat. Kita ketahui bahwa 15 derajat ini bukanlah sudut istimewa, tapi kita bisa memanfaatkan sudut-sudut istimewa untuk menghasilkan sinus 15 derajat ini, yaitu dengan memanfaatkan sudut 45 dan sudut 30. Sehingga sin 15 derajat itu sama dengan sin dalam kurung 45 derajat kurang 30 derajat. Jika kita perhatikan, bentuknya merupakan selisih dua sudut. Maka kita gunakan penjabaran sinus selisih dua sudut, yaitu sin 45 derajat kali cos 30 derajat kurang cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa sinus 45 derajat ini adalah 1/2 akar 2. Cos 30 derajat 1/2 akar 3. Cos 45 derajat 1/2 akar 2 dan sin 30 derajat adalah 1/2. Jadi tinggal kita ganti atau substitusi nilai masing-masing sudut, nilai perbandingan masing-masing sudut. Sehingga kita dapat 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3 kurang 1/2 akar 2 kali 1/2. Kita dapat 1/4 akar 6 kurang 1/4 akar 2. Faktor persekutuannya 1/4 bisa kita kasih keluar sehingga kita dapat 1/4 dalam kurung akar 6 kurang akar 2.
Maka sinus 15 derajat adalah 1/4 dalam kurung akar 6 kurang akar 2. Kita lanjut ke identitas berikutnya, yaitu identitas kosinus penjumlahan atau selisih dua sudut. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Perhatikan bentuk atau ruas kanan dengan ruas kiri. Jika sudutnya dijumlah, maka penjabarannya dikurangkan. Jika sudutnya dikurangkan, maka penjabarannya dijumlahkan. Itu trik untuk mengingatnya. Contoh, tentukanlah nilai cos 105 derajat. Kita ingat lagi bahwa 105 derajat bukanlah sudut istimewa. Tapi kita bisa memanfaatkan sudut-sudut istimewa untuk menghasilkan sudut 105 derajat, yaitu 60 tambah 45. Jadi, cos 105 derajat sama dengan cos dalam kurung 60 tambah 45 derajat. Kita ingat, ternyata dia merupakan bentuk penjumlahan dua buah sudut. Maka kita bisa jabarkan menjadi cos 60 derajat kali cos 45 derajat. Sini tertulis tanda tambah. Mestinya tanda kurang ya. Jadi sini ada salah pengetikan sedikit. Jadi yang benar adalah cos 60 derajat kali cos 45 derajat kurang sin 60 derajat kali sin 45 derajat. Sehingga hasilnya adalah, sebelumnya kita ingat bahwa cos 60 itu 1/2. Cos 45 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, dan sin 45 adalah 1/2 akar 2. Sehingga tinggal kita ganti dengan nilai-nilai perbandingannya. Perbandingan trigonometrinya kita dapat 1/2 kali 1/2 akar 2 kurang, ingat ya, tanda tambah ini salah, yang benar itu adalah kurang. 1/2 kali 1/2 akar 2 kurang 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 2. Kita dapat 1/4 akar 2 kurang 1/4 akar 6. Faktor persekutuannya 1/4 kita bisa keluarkan. Sehingga kita dapat 1/4 dalam kurung akar 2 tambah akar 6. Sehingga cos 105 derajat adalah 1/4 akar 2 tambah akar 6. Ya, maksud Bapak 1/4 akar 2 kurang akar 6. Kita lanjut pada identitas yang ketiga. Identitas tangen penjumlahan atau selisih dua sudut. Yang pertama, tangen alfa tambah beta sama dengan tangen alfa tambah tangen beta dibagi 1 kurang tangen alfa kali tangen beta. Tangen alfa kurang beta sama dengan tangen alfa kurang tangen beta dibagi 1 tambah tangen alfa kali tangen beta. Contoh, tentukanlah nilai dari tangen 15 derajat. Hampir sama dengan bentuk sinus tadi, tapi ini dia diminta nilai tangennya. Kita sudah ingat bahwa 15 derajat ini adalah 45 derajat kurang 30 derajat. Sehingga tangen 15 derajat sama dengan tangen dalam kurung
45 derajat kurang 30 derajat. Sama dengan tangen 45 derajat kurang tangen 30 derajat dibagi 1 tambah tangen 45 derajat kali tangen 30 derajat. Kita masih ingat bahwa tangen 45 derajat itu 1, tangen 30 derajat sepertiga akar 3. Tinggal kita substitusi nilainya untuk menggantikan perbandingannya. Sehingga kita dapat 1 kurang sepertiga akar 3 dibagi 1 tambah 1 kali sepertiga akar 3. Sehingga nilai tangen 15 derajat kita peroleh 1 kurang sepertiga akar 3 dibagi 1 tambah sepertiga akar 3. Kita lanjut pada slide berikutnya. Identitas trigonometri sudut rangkap. Sini akan ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, identitas sinus sudut rangkap. Kemudian yang kedua, identitas kosinus sudut rangkap. Yang ketiga, identitas tangen sudut rangkap. Yang keempat, identitas trigonometri sudut pertengahan. Identitas sinus sudut rangkap. Sinus 2 alfa sama dengan 2 kali sinus alfa kali cos alfa. Bapak ulang. Sinus 2 alfa sama dengan 2 kali sinus alfa kali cos alfa. Contoh. Nilai dari 2 sin 52,5 derajat kali cos 52,5 derajat adalah, lihat sudutnya sama 52,5 derajat dan bentuknya adalah sin kali cos. Jadi kalau kita lihat berarti tinggal kita kalikan 52,5 derajat kali cos 52,5 derajat itu berapa? 2 kali 52,5 derajat hasilnya adalah 105. Jadi nilai dari 2 sin 52,5 derajat kali cos 52,5 derajat itu sama dengan sin 2 kali 52,5 derajat. Berarti sama dengan sin 105. Sehingga kita dapat menyelesaikan dengan identitas sinus tadi, penjumlahan atau selisih dua buah sudut. Silahkan kalian kerjakan hasilnya berapa. Kemudian kalian upload di classroom kita. Yang kedua, identitas kosinus sudut rangkap. Cos 2 alfa sama dengan cos pangkat 2 alfa kurang sin pangkat 2 alfa. Atau cos 2 alfa sama dengan 2 kali cos pangkat 2 alfa kurang 1. Atau cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin pangkat 2 alfa. Jadi cos 2 alfa ada 3 bentuknya. Seperti yang tadi Papa bilang. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos pangkat 2 alfa kurang sin pangkat 2 alfa. Atau cos 2 alfa sama dengan 2 kali cos pangkat 2 alfa kurang 1. Atau cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin pangkat 2 alfa. Contoh, nilai dari 1 kurang 2 sin pangkat 2, 67,5 derajat adalah, jadi kalau kalian perhatikan bentuk soal ini, bentuknya adalah bentuk ketiga dari bentuk
cos 2 alfa, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin pangkat 2 alfa. Berarti 67,5 ini tinggal kalian kalikan 2. 67,5 kali 2 hasilnya adalah 135. Sehingga nilai dari 1 kurang 2 sin pangkat 2, 67,5 derajat itu sama dengan cos 135. Berada di kuadran 2. Ayo, silahkan kalian jawab. Lalu upload juga di Classroom kita. Kita lanjut ke identitas yang berikutnya. Identitas tangen sudut rangkap. Tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa dibagi 1 kurang tangen pangkat 2 alfa. Contoh, nilai dari 1 kurang 2 tangen 15 derajat dibagi 1 kurang tangen pangkat 2 15 derajat adalah, jadi langkah pertama kalian cari dulu hasil dari 2 tangen 15 derajat dibagi 1 kurang tangen pangkat 2 15 derajat. Itu sama dengan berapa? Itu sama dengan tangen 30 derajat. Sehingga kalian cari nilai dari 1 kurang tangen 30 derajat adalah, ya silahkan kalian coba kerjakan, kemudian hasilnya kalian upload ke Google Classroom kita. Kita masuk identitas yang terakhir, yaitu identitas perkalian dan penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Ada 2 yang akan kita bahas, yaitu pertama, identitas perkalian sinus dan kosinus. Yang kedua, identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, identitas perkalian sinus dan kosinus. Sin alfa kali cos beta sama dengan 1/2 dalam kurung sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Bapak ulang, sin alfa kali cos beta sama dengan 1/2 dalam kurung sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Cos alfa kali sin beta sama dengan 1/2 dalam kurung sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta. Bapak ulang, cos alfa kali sin beta sama dengan 1/2 dalam kurung sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta. Kita lanjut. Cos alfa kali cos beta sama dengan 1/2 dalam kurung cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Bapak ulang. Cos alfa tambah cos beta sama dengan 1/2 dalam kurung cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Sin alfa kali sin beta sama dengan negatif 1/2 kali cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta. Bapak ulang, sin alfa kali sin beta sama dengan negatif 1/2 dalam kurung cos alfa tambah beta kurang dalam kurung cos alfa kurang beta. Jadi silakan perhatikan bentuk identitas perkalian sinus dan kosinus pada layar yang Anda lihat. Kita lanjutkan. Identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Sin P tambah sin Q sama dengan 2 kali sin
dalam kurung 1/2 P tambah Q kali cos 1/2 dalam kurung P kurang Q. Apa ulang? Sin P tambah sin Q sama dengan 2 kali sin 1/2 dalam kurung P tambah Q kali cos 1/2 dalam kurung P kurang Q. Sin P kurang sin Q sama dengan 2 kali cos 1/2 dalam kurung P tambah Q kali sin 1/2 dalam kurung P kurang Q. Bapak ulang. Sin P kurang sin Q sama dengan 2 kali cos 1/2 dalam kurung P tambah Q kali sin dalam kurung P kurang Q. Cos P tambah cos Q sama dengan 2 kali cos dalam kurung 1/2 P tambah Q kali cos 1/2 P kurang Q. Bapak ulang. Cos P tambah cos Q sama dengan 2 kali cos 1/2 dalam kurung P tambah Q kali cos 1/2 dalam kurung P kurang Q. Cos P kurang cos Q sama dengan negatif 2 kali sin 1/2 dalam kurung P tambah Q kali sin 1/2 P kurang Q. Bapak ulang. Cos P kurang cos Q sama dengan negatif 1/2, Bapak ulang, negatif 2 kali sin 1/2 dalam kurung P tambah Q kali sin 1/2 P kurang Q. Silakan lihat baik-baik bentuk identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus pada layar di depan Anda. Contoh soal. Tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukanlah nilai bentuk trigonometri berikut. A. Sin 70 derajat kali sin 20 derajat. B. 2 kali sin 75 derajat kali cos 15 derajat. C. Cos 75 derajat tambah cos 15 derajat. D. Sin 75 derajat tambah sin 15 derajat. Jadi ingat ya, silahkan kalian coba kerjakan tanpa menggunakan tabel atau kalkulator. Silahkan kalian tulis jawaban kalian dengan prosedur kerjanya, kemudian silahkan upload di Classroom kita. Silahkan perhatikan sudah berapa tugas yang Bapak berikan, lalu upload di Classroom kita. Demikian materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana dengan penjelasan Bapak tadi? Jika ada yang belum jelas bisa japri Bapak di WA pribadi Bapak. Kemudian ingat, semua tugas yang Bapak berikan di Classroom harus kalian lakukan, kerjakan, dan kumpul. Karena Bapak akan selalu mengambil nilai di situ. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir. Sampai berjumpa pada pertemuan dan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.